Halo teman-teman semua, pernah kepikiran nggak sih di zaman yang serba canggih kayak sekarang, zaman AI, zaman kita mau ke Mars, apa konsep nabi itu masih relevan? Yuk kita bedah bareng-bareng argumen rasional di baliknya. Nah, ini dia pertanyaannya. Dengan artificial intelligence yang makin pintar dan manusia yang udah ancang-ancang buat jalan-jalan ke Mars, apa kita beneran masih butuh petunjuk dari orang-orang zaman dulu yang kita sebut nabi? Kan kita udah punya banyak banget alat buat nentuin arah hidup sendiri kan? Oke, kita mulai dari sini ya. Di era modern ini, apakah bimbingan wahyu itu beneran masih kita butuhin? Iya jelas banget kan? Kita nggak bisa nutup mata kalau peradaban modern tuh udah ngasih kita perangkat-perangkat yang luar biasa. Ada ilmu pengetahuan, logika, teknologi, semuanya seolah-olah udah jadi pemandu yang lebih dari cukup. Biasanya nih, ada 3 kandidat utama yang dianggap bisa menggantikan perannya para nabi. Coba yuk kita tes satu persatu, apa 3 hal ini beneran cukup buat kita? Yang pertama, dan ini yang paling dielu-elukan sejak dulu, adalah akal atau rasio. Kemampuan kita buat mikir logis, menganalisis, sampai narik kesimpulan. Akal ini sering banget dianggap sebagai wasit utama buat nentuin mana yang benar dan mana yang salah. Oke, lanjut yang kedua, ada yang namanya hati nurani. Ini gagasan kalau kita tuh dari lahir udah punya semacam kompas moral di dalam diri. Beberapa filsuf percaya kalau kita tuh secara alami bisa ngerasain mana yang baik dan mana yang buruk. Dan yang ketiga, tentu aja, sains. Wah, ini sih andalan kita banget buat ngertiin alam semesta, buat bedah kenyataan, dan tentunya buat ngedorong kemajuan teknologi yang dahsyat banget. Tapi, pertanyaannya sekarang, sehebat-hebatnya 3 perangkat tadi, apa mereka beneran bisa kasih kita peta kehidupan yang utuh? Atau jangan-jangan malah ada titik buta yang krusial banget? Nah, disinilah kita mulai lihat batasannya. Akal, hati nurani, sama sains itu jago banget jawab pertanyaan apa dan bagaimana. Tapi begitu kita lempar pertanyaan mengapa, mereka diam. Mereka bisa jelasin gimana cara alam semesta bekerja, tapi nggak bisa jawab kenapa alam semesta ini ada. Mereka bisa kasih tahu cara membangun peradaban, tapi nggak bisa ngasih tahu apa tujuan akhir hidup kita. Gini deh, coba bayangin, akal itu kayak kalkulator super canggih. Keren banget, tapi kan dia butuh data awal buat diolah. Dia nggak bisa nyiptain datanya sendiri. Terus, hati nurani itu kayak kompas. Masalahnya, kompas bisa ngaco kalau ada medan magnet kuat di dekatnya kan? Nah, medan magnetnya itu ya budaya kita, keinginan kita, pengalaman pribadi. Dan terakhir, sains itu kayak teleskop paling kuat sedunia. Tapi dia cuma bisa lihat apa yang kelihatan, yang material, yang bisa diukur. Dia buta sama hal-hal gaib atau makna di balik semua ini. Nah, kekosongan atau lubang inilah yang justru membuka pintu buat sebuah jawaban dari sumber yang sama sekali berbeda. Dan disinilah konsep kenabian itu masuk. Tujuannya itu bukan buat gantiin akal kita, sama sekali bukan. Justru buat melengkapinya. Ibaratnya nih, ini tuh user manual buat kehidupan, yang dikasih langsung sama sang perancang buat ngisi bagian-bagian penting yang nggak bisa kita jangkau pakai alat kita sendiri. Jadi, intinya, kenabian itu menjawab pertanyaan-pertanyaan super mendasar yang selalu kita tanyain. Siapa sih pencipta kita? Terus kita hidup ini buat apa? Gimana caranya kita nyambung sama dia? Apa sih standar moral yang adil buat semua orang? Dan apa yang terjadi setelah kita nggak ada lagi di dunia ini? Jadi, ini poin paling pentingnya ya. Wahyu itu nggak nyuruh kita buat matiin logika. Justru sebaliknya, wahyu itu ngasih data-data esensial tentang tujuan, tentang moralitas, tentang alam gaib yang dibutuhkan banget sama akal kita biar bisa jalan dengan benar dan akhirnya bisa ngebangun kesimpulan yang kuat tentang hidup. Terus, kalau ada bimbingan ini, dampaknya buat dunia apa dong? Ada metafora yang kuat banget buat ngejelasin ini. Pesannya itu dalam banget. Maksudnya, dunia secanggih apapun teknologinya, kalau tanpa petunjuk kenabian, ya pada dasarnya gelap. Fisiknya mungkin maju, tapi dia nggak punya ruh, nggak punya cahaya, dan nggak punya kehidupan yang sejati. Sebagai penutup, coba deh kita renungin lagi pertanyaan ini bareng-bareng. Kalau kita semua setuju kalau peta yang kita bikin sendiri itu sehebat apapun ternyata punya titik buta yang mendasar, lantas kita harus cari panduan kemana lagi buat melewati pertanyaan-pertanyaan terbesar dalam hidup kita. Makasih banyak sudah menyimak.